Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Akbar Manik dengan NPM 2108260057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Acute Kidney Injury dari blog Kidney and Urinary Tract. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi terlebih dahulu. Untuk AKI adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara cepat dari hitungan jam ke hari sampai ke minggu. Ini ditandai oleh peningkatan kreatinin serum dan penurunan keluaran urin. Kriteria diagnosis yang umum dipakai itu ada dia KDI-GO ini 2012. Peningkatan serum kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam atau peningkatan serum kreatinin lebih dari 1,5 kali dari baseline yang diketahui atau yang diperkirakan terjadi dalam 7 hari terakhir, atau keluaran urin di bawah 0,5 ml per kilogram per jam selama 6 jam. Kemudian saya akan membahas tentang etiologi dan faktor risiko. Yang pertama, dia ada prerenal. Ini dia gangguan perfusi ginjal. Itu dia ada penurunan GFR. Kemudian volume depletion, itu dia dehidrasi perdarahan. Kemudian penurunan perfusi akibat gagal jantung, sepsis, penggunaan vasodilator atau antihipertensi berlebihan. Kemudian dia ada obstruksi vaskular, misalnya itu tromboemboli. Ini dia prerenal bersifat fungsional dan reversible bila perfusi dipulihkan. Kemudian yang kedua, dia ada intrarenal atau parenkim. Ini dia kerusakan struktur ginjal. Tubulusnya itu nekrosis tubular akut atau iskemia toksin akibat nefrotoksik seperti aminoglikosida, cisplatin. Kemudian dia ada interstitium. Ini dia pyelonefritis akut. Kemudian dia ada glomerulus, ini dia glomerulus akut. Kemudian ada vaskular, ini dia mikroangiopati trombotik vaskulit. Kemudian yang ketiga, dia ada postrenal. Ini dia obstruksi ureter, vesika urinaria, misalnya itu batu, tumor, hiperplasia prostat. Kemudian kateter tersumbat, ini dia menyebabkan peningkatan tekanan balik ke ginjal. Kemudian untuk faktor resiko, dia ini usia lanjut, kemudian penyakit ginjal kronis atau CKD sebelumnya, penyakit kardiovaskular atau gagal jantung, diabetes mellitus, hipovolemia, shock, sepsis. Kemudian dia ada paparan obat nefrotoksik, itu dia ada NSAID. Kemudian ada operasi besar khususnya torakotoksik. Kemudian trauma berat itu kan. Kemudian ada obstruksi saluran kemih, misalnya itu BPH pada pria tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama, dia ada laboratorium dasar. Ini dia serum kreatinin dan BUN. Ini fungsi filtrasi pada perubahan serial untuk menentukan onset dan staging. Kemudian dia ada pemeriksaan elektrolit. Ini dia untuk mendeteksi hiperkalemia dan gangguan lain. Kemudian yang kedua, analisis urin. Ini dia pemeriksaan urin atau sedimen. Ini pemeriksaan mikroskopik untuk melihat sel epitel tubular, sel darah merah. Kemudian ada rasio natriuresis atau fraksi natrium. Ini dia dapat membantu membedakan prerenal versus intrinsik. Kemudian ada pemeriksaan pencitraannya, itu ada yang pertama USG ginjal atau ginjal abdomen. Ini dia cepat non-invasi untuk mengevaluasi obstruksi postrenal ukuran ginjal. Kemudian ada CT atau MRI bila diperlukan untuk penyebab tertentu. Contohnya itu ada batu atau massa. Selanjutnya saya akan membahas tentang tata laksananya. Untuk tata laksananya, yang pertama dia prinsip umumnya. Tujuan terapi AKI adalah memperbaiki perfusi ginjal, mengatasi penyebab, mempertahankan hemostasis cairan dan elektrolit, serta mencegah progresi ke CKD. Untuk tata laksana farmakologinya, yang pertama identifikasi dan perbaikan penyebab. Kalau prerenal, dia koreksi hipovolemia, rehidrasi cairan kristaloid isotonik seperti diberikan NaCl 0,9%. Kalau yang postrenal, dia atasi obstruksi, misalnya itu kateterisasi pada retensi urin akibat BPH. Kemudian kalau yang intrarenal itu dia dihentikan paparan toksik atau obat nefrotoksik. Kemudian ditangani glomerulonefritis atau interstitial nephritis sesuai etiologi. Kemudian untuk manajemen cairannya itu dia monitoring ketat balance cairan, input, output, berat badan, dan tanda vital. Kemudian untuk cairan intravena ini diberikan secara hati-hati untuk mencegah overload. Kemudian diuretik tidak dipakai untuk memperbaiki outcome AKI hanya bila ada overload cairan. Kemudian yang ketiga, dia ada nutrisi. Ini dia diet seimbang, protein moderat. Kemudian itu dia batasi garam bila hipertensi atau edem. Kemudian yang keempat, ada terapi pengganti ginjal, yaitu renal replacement terapi. Kemudian untuk indikasinya itu hiperkalemia refraktor, asidosis metabolik berat
refraktor, overload cairan dengan edem paru, uremia simptomatik. Kemudian untuk tata laksana farmakologi lagi kan, itu dia cairan intravena, tadi kan kristaloid NaCl 0,9% atau ringerlatat, kemudian diuretik furosemide, jika bukan terapi rutin untuk AKI hanya digunakan untuk mengatasi overload cairan. Kemudian obat spesifik sesuai etiologi, kalau glomerulus nephritis autoimun itu dia diberikan kortikosteroid, kemudian obstruksi prostat dia diberikan tamsulosin, kemudian hindari nefrotoksik NSAID, kemudian koreksi elektrolit, kemudian asidosis berat dia diberikan bikarbonat IV. Selanjutnya saya akan membahas tentang komplikasi. Untuk komplikasinya, kalau yang akut itu dia gangguan elektrolit, ada dia hiperkalemia, hiponatremia, hipokalesemia, asidosis metabolik, kemudian overload cairan, dia ada edem paru, gagal jantung, kemudian encephalopati uremik, kejang, koma, perikarditis uremik, gangguan hemostasis, ini dia perdarahan, infeksi oportunistik. Kemudian untuk yang kronik dia progresi ke CKD atau ESKD. Resiko mortalitas kardiovaskular lebih tinggi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang prognosisnya. Untuk prognosisnya, mortalitas AKI di rumah sakit 20-50% tergantung beratnya penyakit dasar, terutama penyakit sepsis, shock, penyakit multisistem. Untuk prognosis buruknya bila usia lanjut, komorbiditas, dia ada riwayat DM, gangguan jantung, kemudian sirosis, kemudian durasi oligonuria lama, sepsis atau shock septik. Kemudian sebagian pasien pulih total, sebagian lain berkembang menjadi CKD atau ESKD. Kemudian saya membahas tentang edukasi pasien dan keluarga. Untuk yang pertama, dia pahami AKI dulu. Kondisi serius tapi dapat pulih bila ditangani cepat. Hindari nefrotoksik, jangan konsumsi NSAID. Kemudian hidrasi yang cukup, minum air sesuai kebutuhan, terutama saat demam. Baru kontrol komorbiditas, ini dia DM, hipertensi, gagal jantung. Kemudian follow up, fungsi ginjal, kemudian waspada gejala bahaya oliguria, sesak, bengkak, lemah, itu segera ke rumah sakit. Kemudian perbaiki gaya hidup sehat, itu dia ada diet seimbang, batasi garam, alkohol, olahraga sesuai kemampuan, hindari alkohol dan rokok. Kemudian baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.